Perkenalkan, nama saya Elsa Yuning Tias. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video kali ini ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya yang mengenai ilmu nahwu shorof. Kita harus mengetahui bahwa dalam bahasa Arab, kalimat itu terbagi menjadi tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama isim. Isim ialah suatu kata yang menunjukkan atas manusia, orang, benda, tumbuhan, hewan, itu bisa dinamakan isim. Dan ada yang mengatakan juga isim ialah kata yang tidak mengandung arti waktu. Contohnya ialah qiraatan yang memiliki arti bacaan atau membaca. Ciri isim ada tiga. Yang pertama ialah diimbuhi adanya alif lam di awal. Contohnya al-kitabu, as-sholatu. Yang kedua, adanya tanwin. Jika sudah memakai tanwin, kita tidak boleh menggunakan alif lam dan kebalikannya. Contohnya ialah kitabun, sholatun. Contoh ciri yang ketiga ialah didahulinya huruf jar. Di antaranya huruf jar ialah bika, lila, ila, ala, an, fi, min. Contohnya ialah an aisyata ila suq. Isim terbagi menjadi 5. Yang pertama isim berdasarkan jumlah, yang kedua isim berdasarkan jenis, yang ketiga isim berdasarkan keumuman dan kekhususan atau nakirah ma'rifah, yang keempat isim berdasarkan tanwin, ghairu munsharif atau munsharif, yang kelima isim berdasarkan tetap atau berubah atau biasa disebut mabni dan mu'rab. Lanjut, bagian yang pertama, isim berdasarkan jumlah ini terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, yaitu kata tunggal atau yang memiliki makna satu. Contohnya ialah kitabun, yang artinya satu buku. Dan yang kedua itu ada isim musanna atau kata ganda yang memiliki arti 2. Contohnya biasanya ditandai dengan adanya imbuhan alif nun atau ya nun di akhir. Contohnya kata dasar kitabun diberi imbuhan alif nun menjadi kitabani, dan yang kedua menjadi imbuhan ya nun menjadi kitabaini. Yang ketiga ada isim jamak. Isim jamak ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jamak taksir atau yang tidak berurutan. Jamak ini tidak beraturan karena biasanya jamak ini tidak ada ketentuan tersendiri untuk menentukan katanya dalam bentuk jamak. Bentuk jamak taksir ini biasanya ada pada benda mati. Contohnya yang dari kitabun jamaknya kutubun. Yang kedua ada jamak salim. Jamak salim ini terbagi menjadi 2. Ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini biasanya diperuntukkan untuk perempuan dan ada tambahan alif dan ta tanis. Contohnya dari kata muslimatun menjadi muslimatun. Lanjut jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini biasanya diperuntukkan untuk laki-laki dan biasanya ada imbuhan ya nun di akhir atau waw nun. Contohnya dari muslimun menjadi muslimuna dan imbuhan ya nun menjadi muslimina. Yang bagian kedua ada isim berdasarkan jenis. Isim berdasarkan jenis ini terbagi menjadi 2. Ada isim mudzakkar, ada isim muannats. Isim mudzakkar diperuntukkan untuk seorang laki-laki dan ia memiliki tanda dua tanda. Tanda yang pertama ia benar-benar hanya untuk lelaki, contohnya abun, akhun. Yang kedua ini tidak adanya huruf tamarbuthoh, contohnya kitabun, maktabun. Yang kedua isim ini muannats, jenis untuk perempuan dan ia memiliki 2 tanda. Tanda yang pertama benar-benar khusus untuk perempuan, contohnya ummun, ukhtun. Yang ciri kedua ia adanya ta marbuthoh di akhir, contohnya saburotun. Lanjut bagian yang ketiga, isim berdasarkan keumuman dan kekhususan atau biasa disebut nakirah dan ma'rifah. Di sini maksud dari isim nakirah atau keumuman yaitu memiliki makna yang luas atau yang belum jelas. Biasanya ditandai dengan adanya tanwin, contohnya rajulun, kitabun. Kitabun memiliki arti buku. Di sini banyak macam-macam buku, jadi dia masih umum, belum jelas artinya. Lanjut yang kekhususan atau ma'rifah ini
terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada isim alam atau biasa nama orang, nama kota. Contohnya Muhammadun, dia sudah jelas namanya Muhammad. Lanjut yang kedua adanya alif lam. Contohnya Alkitabu yang sudah. Yang ketiga ada isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya hadza, hadihi, zalika, tilka. Yang keempat adanya isim mausul atau kata sambung. Contohnya allazi, allati, allazina, allai. Yang kelima itu ada domir atau kata ganti. Contohnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang terakhir itu ada idhofah atau disandarkan. Contohnya kata kitabun disandarkan oleh kata Allah, kitabullah. Dalam lafaz Allah ini ada alif lam, maka kata kitabun ini disandarkan oleh alif lam. Bagian yang keempat, isim berdasarkan tanwin atau munsorif ghairu munsorif. Munsorif pada dasarnya semua isim akan memiliki tanwin pada huruf akhirnya sampai ada suatu sebab yang dapat menghilangkan tanwin tersebut. Contohnya, tanwin tersebut akan hilang apabila ada tambahan alif lam di awal. Contohnya dari kata kitabun menjadi alkitabu. Dan tanwin tersebut akan hilang apabila ia diidhofahkan atau disandarkan. Contohnya kitabu Zaidan. Dan isim ghairu munsharif ini isim yang tidak adanya tanwin walaupun ia berdiri sendiri. Contohnya Ismaila, Ibrahima. Yang kelima, isim berdasarkan mabni dan mu'rab. Mu'rab ialah kelompok kata yang bisa berubah huruf akhirnya, itu tergantung pada kedudukannya masing-masing. Isim mu'rab ini ada dua perubahan. Yang pertama perubahan pada harokat, dan biasanya perubahan harokat ini ada pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Berubahnya harokat ini tergantung pada kedudukannya masing-masing. Yang kedua itu ada perubahan pada huruf, biasanya terjadi pada isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan isim yang 5. Lanjut yang mabni. Mabni ialah kelompok kata yang tidak ada perubahannya. Pada isim mabni ini biasanya tidak ada perubahan apabila ada di isim isyarah dan domir dan isim mausul. Lanjut fi'il. Fi'il secara sederhana memiliki arti kata kerja. Contohnya zahaba yang artinya telah pergi. Dan tidak semua fi'il itu kata kerja. Akan tetapi semua kata kerja sudah pasti fi'il. Contohnya soluha yang memiliki arti telah baik. Ia bukan kata kerja, akan tetapi ia lebih ke kata sifat. Dan fi'il ini memiliki sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madi atau kata kerja masa lampau atau yang telah terjadi, menggunakan keterangan waktu yang telah lampau. Contohnya alima yang artinya telah mengetahui. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kata kerja yang sekarang atau yang sedang terjadi. Contohnya ya'lamu yang artinya sedang mengetahui. Yang ketiga ada fi'il amr, kata kerja perintah. Contohnya i'lam artinya ketahuilah. Huruf terbagi menjadi 2. Yang pertama huruf mabani. Huruf mabani ialah huruf yang tidak memiliki makna. Contohnya itu huruf hijaiyah. Yang kedua ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini walaupun ia berdiri sendiri, ia tetap memiliki makna. Contohnya A artinya apakah, B artinya dengan, K artinya seperti, Li artinya untuk. Adapun yang tidak berdiri sendiri akan tetapi tetap memiliki makna. Contohnya itu huruf jar. Di antaranya huruf jar ialah min, ain, ala, fi. Huruf jar ini termasuk
ke dalam huruf ma'ani dan ia hanya bisa masuk ke isim. Lanjut, kita memasuki tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab yang pertama itu adalah rofa. Di sini tanda i'rab rofa ada 4. Yang pertama tanda i'rab rofa dhammah. Contohnya qoma zaidun. Di sini tanda i'rab rofanya adalah harokat dhammah yang ada pada kalimat zaidun. Lanjut, jamak taksir qoma rijalu. Contohnya itu dari jamak taksir. Lanjut, jamak muannats salim, jamak yang memiliki makna untuk perempuan. Contohnya qomatul muslimatu. Di sini dhammah pada kalimat al muslimatu. Lanjut, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan huruf syai'un atau af'alul khamsah. Contohnya yaf'alu, yansuru. Yang kedua, tanda i'rab rofa dhammah ialah huruf waw. Waw menjadi tanda i'rab rofa ada pada 2 tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang memiliki makna khusus untuk laki-laki. Contohnya qoma zaiduna. Huruf waw di zaiduna ini menjadi tanda i'rab rofa. Yang kedua ada pada asmaul khamsah. Contohnya qoma abuka. Pada huruf waw di kalimat abuka ini menjadi tanda i'rab rofa. Yang ketiga, tanda i'rab rofa itu alif. Alif ini sebagai tanda i'rab rofa apabila ada pada di isim tasniyah. Contohnya qoma zaidani. Pada kalimat zaidani ini alifnya termasuk sebagai tanda i'rab rofa. Yang keempat, huruf nun. Huruf nun sebagai tanda i'rab rofa apabila ada pada fi'il mudhari yang ada huruf syai'un atau af'alul khamsah. Contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alina. Tanda i'rab rofa yang utama ialah dhammah. Tanda i'rab yang lainnya hanyalah tanda niyabah atau tanda pengganti. Atau i'rab nasab di sini ada 5. Yang pertama adalah fathah. Fathah menjadi tanda i'rab nasab apabila ada pada 3 tempat. Di antaranya yang pertama ada isim mufrad, contohnya ra'aitu zaidan. Pada kalimat zaidan ini berharokat fathah yang menjadi tanda i'rab nasab. Yang kedua ada pada jamak taksir, contohnya ra'aitu rijalan. Dan contoh yang ketiga fi'il mudhari yang bertemu dengan amil nasab, contohnya lan yaf'ala. Dan tanda i'rab nasab yang kedua ini adalah alif. Alif menjadi tanda i'rab nasab apabila ada pada asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka. Pada lafaz abaka ini alif menjadi tanda i'rab nasab. Yang ketiga, tanda i'rab nasab ialah kasrah. Kasrah menjadi tanda i'rab nasab apabila ada pada jamak muannats salim atau jamak yang memiliki makna khusus untuk perempuan. Contohnya ra'aitu muslimati. Pada kalimat al-muslimati ini kasrah ia menjadi tanda i'rab nasab. 4. Tanda i'rab nasab ialah huruf ya. Huruf ya menjadi tanda i'rab nasab pada 2 tempat, yaitu yang pertama pada isim tasniyah. Contohnya yaitu ra'aitu zaidaini. Pada lafaz zaidaini ini menjadi huruf ya-nya menjadi tanda i'rab nasab. Yang kedua pada jamak mudzakkar salim, jamak yang memiliki makna khusus untuk laki-laki. Contohnya ra'aitu zaidina. Keduanya sama-sama diakhiri huruf ya dan nun. Cara membedakannya yaitu kalau harokat nunnya pada di akhir itu kasroh, ia menjadi isim tasniyah, dan apabila harokatnya fathah maka ia menjadi jamak mudzakkar salim. Yang kelima yaitu hasfun nun atau membuang huruf nun. Ada pada fi'il mudhari, contohnya yang awalnya yaf'alani, karena ia kemasukan amil nasab menjadi lan yaf'alani. Dan ini termasuk fi'il mudhari af'alul khamsah. Tanda utama ini yaitu fathah dan tanda yang lainnya hanya sebagai tanda niyabah atau tanda pengganti. Halaman
Alamat i'rab khafat atau jar di sini ada 3. Yang pertama adanya kasroh, dan pada kasroh ini ada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad munsharif, contohnya marartu zaidin bizaidin. Dan yang kedua jamak taksir munsharif, contohnya marartu birijalin. Dan yang ketiga ada jamak muannats salim, contohnya marartu bimuslimatin. Lanjut i'rab rofa yang kedua yaitu huruf ya. Huruf ya menjadi tanda i'rab khafat atau jar ada pada 3 tempat. Yang pertama yaitu asmaul khamsah, yang contohnya marartu bi abika. Kalimat bi abika di sini huruf ya-nya menjadi tanda i'rab khafat atau jar. Yang kedua ada pada isim tasniyah, contohnya marartu bi zidina. Dan yang ketiga pada jamak muzakkar salim, ya marartu bi zaidina. Lanjut, tanda yang ketiga yaitu fathah. Fathah menjadi tanda i'rab jar apabila pada isim ghairu munsharif, contohnya marartu bi ahmada. Lanjut, alamatu i'rab jazam. Tanda i'rab yang jazam itu ada 2. Yang pertama adalah sukun. Sukun menjadi tanda i'rab jazam ada pada fi'il mudhari' shahih akhir. Contohnya lam yaf'al, lam yadrib. Dan yang kedua yaitu hasfu atau membuang ada pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Pada fi'il mudhari' mu'tal akhir ini ia membuang huruf ilat. Contohnya dari kata yaghzuwa, karena dijazamkan dengan lam maka huruf wawunya hilang dan menjadi lam yaghzu. Dan yang kedua ada pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini membuang huruf nun. Contohnya yang awalnya yaf'alani dan dijazamkan dengan lam, maka huruf nunnya akan hilang dan menjadi lam yaf'ala. Lanjut ke domir. Domir ialah kata ganti atau isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat aku, kita, kami, mereka, dia, dan lain sebagainya. Domir ini terbagi menjadi 3. Ada domir munfasil, domir muttasil, domir mustatir. Apa itu domir munfasil? Domir munfasil ialah salah satu jenis domir yang penulisannya terpisah dengan kata lain. Contohnya huwa ustadzun. Di sini kata huwa terpisah dengan kata ustadz. Dan yang kedua itu domir munfasil, domir yang dalam penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Contohnya kitabuhu. Pada huruf hu ini adalah domir yang memiliki arti ia seorang laki-laki. Dan yang ketiga ada domir mustatir. Domir mustatir ini domir yang tidak tertulis dalam kalimat, akan tetapi ia tersembunyi dalam satu kalimat. Dan domir mustatir di sini terbagi menjadi 2. Ada domir mustatir wujuban dan domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban di sini memiliki makna satu domir yang mempunyai makna yang sama. Contohnya ialah uktub, merupakan fi'il amr di mana di dalamnya terdapat domir anta. Dan domir mustatir jawazan, domir yang dapat digantikan oleh isim domir yang semakna. Contohnya ialah yadrib. Cukup sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.